Oke, good friend, kita lanjut part 3 belajar membuat toko online mulai dari nol sampai benar-benar menjual. Namun sebelum itu, klik like dan subscribe channel kami agar kami terus memberikan konten-konten video yang berkualitas. Dan seperti biasa, kita bumper dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Ismita dan panggil aja Indra. Gue seorang business owner dan beberapa founder bisnis online bagi good friend yang belum tahu dan belum pernah nonton video-video saya sebelumnya. Oke, good friend, di video part ini kita akan ngebahas lanjutan dari home setting pada video sebelumnya sampai ke integrasi cara pembayaran. Oke, nggak perlu nunggu lama kayaknya, kita klik start now untuk mulai bagaimana kita lanjutin part 3 toko online. Oke, guys. Oke, good friend, di video ini kita akan melanjutin pembahasan dari video sebelumnya. Saya membuat ini dimasuk ke dalam kategori video part 3 ya good friend. Kemarin kita ngebahas home setting sampai dengan di produk pilihan dan produk terbaru. Nah, kita akan lanjut sekarang untuk masuk ke banner home. Banner home ini maksudnya seperti apa good friend? Nanti dia hampir mirip sih seperti slider, cuman bedanya nanti akan muncul di atas gitu. Saya kasih contoh langsung ya. Ini ukurannya 950 pixel. Oke, ini misalnya saya sudah siapkan gambar banner atau saya kasih contoh ya. Seperti misalnya kita harus punya gambar dulu dengan ukuran 950 pixel. Misalnya download gambar mana ya? Oke. Ini camping banner BBBBB. Nih, klik banner, kemudian klik open. Nah, karena sebelumnya saya sudah upload untuk ukuran banner ini, jadi ini jadinya ada dua gitu good friend. Nanti tinggal pilih aja salah satu, nggak apa-apa. Kurang lebih seperti itu. Oke, ini saya delete aja ya good friend ya. Kita pakai yang udah ada sebelumnya. Oke, klik select, kemudian klik save change. Oke, kita lihat perubahannya. Seperti ini good friend. Tampilan banner dari dari website ini gitu. Nah, untuk banner ini sendiri ini adanya di home setting. Jadi kita harus letakkan ini bannernya di posisi enable, karena kalau posisi masih di disable, diletakkan di sebelah kanan ini, maka banner ini nggak bakalan muncul gitu. Oke, kita lanjut ya. Kemudian ke blok artikel. Nah, blok artikel itu yang seperti ini good friend. Nanti artikel blog ini akan ada di sini. Artikel ini penting banget ya good friend gitu. Jadi kita bisa misalnya kita memberikan seputar tips-tips hacking tentang camping gitu. Nah, di sini saya sudah menyiapkan beberapa contoh dan saya sangat menyarankan bagi good friend semua untuk konten-konten yang di sini jangan copy paste. Jadi kalau good friend semua nggak bisa bikin konten yang sesuai maksudnya yang unik dan nggak terdetek tuh sama Google itu bahwa konten kita itu konten copy paste, sebaiknya gunakan hire orang lain. Banyak di internet itu, di forum-forum atau di Google itu misalnya jasa penulis konten gitu. Itu good friend bisa menggunakan jasa mereka untuk membuat mengisi konten artikelnya. Karena ini tujuannya nanti bisa mendatangkan traffic gitu loh ke website good friend semua atau teman-teman semua gitu. Di sini banyak nih kan ada jual artikel SEO. Nanti tinggal tanya-tanya aja sama pihak mereka penulis. Nah, saya juga sering nih menggunakan penuliskonten.com. Saya biasanya kerjasama dengan ini untuk order gitu, untuk order ngisi konten-konten yang ada di website saya gitu. Ini saya kasih contoh ya good friend ya. Jadi untuk realnya nanti good friend semua beli aja artikel gitu di situ. Kalau misalnya nggak bisa bikin artikel yang unik dan jangan bermanfaat. Dan saya sarankan juga untuk artikel itu, satu artikel itu minimum 600 kata, karena sepengalaman saya sih untuk membuat konten yang
SEO itu yang Google sukai itu ya minimal itu 600 kata, lebih banyak juga lebih bagus. Oke, kita langsung praktek ya bagaimana cara membuat artikel di toko online ini. Pertama-tama teman-teman pilih blog, kemudian ada tulis artikel baru. Secara prinsip tampilan itu hampir sama ketika kita memposting produk ataupun memposting halaman pada website toko online ini. Oke, kita langsung praktekkan ya. Ini saya sudah siapkan title-nya. Saya akan buat contoh untuk 2 artikel. Kemudian saya copy paste untuk kontennya. Nah, ini word count 75. Nah, ini yang saya bilang ini word count ini jumlah katanya itu minimal 600 kata, good friend. Karena si Google itu suka gitu dengan konten yang berkualitas dan banyak. Jadi bukan hanya banyak aja, tapi konten itu berkualitas, informatif. Itu Google itu sangat menyukai konten-konten yang seperti itu gitu. Nah, ini tinggal copy paste, kemudian kita bisa buat subjudulnya di sini, kemudian di sini teman-teman pilih H2. Ini H1, ini H2 secara otomatis. Kemudian isi tagnya, keywordnya. Keyword ini good friend semua harus riset dulu ya. Cara riset keyword itu sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya. Tinggal cek aja di channel ini cara riset keyword. Oke, misalnya ini keywordnya. Dan untuk maksimal keyword saya sarankan 5 keyword aja good friend ya. Yang menurut good friend itu pencarinya lumayan banyak setiap bulannya. Kemudian kita masukkan gambarnya jika memang ada gambarnya di sini gitu. Tinggal pilih aja gambarnya. Ini set untuk testing ya good friend ya. Misalnya ini gambar ini kita jadikan artikel, kemudian kita publish. Oke, kita cek. Nih, ini kurang lebih tampilannya seperti ini untuk artikelnya. Good friend. Ini ada menu blog ya. Langsung dibuat ya dengan sama toko online-nya. Jadi nanti muncul di sini artikel-artikel yang informatif dan untuk di berandanya seperti apa? Ini biasanya sih muncul di bawah, di bagian bawahnya. Nanti dan seterusnya. Oke, ini kita posting artikel yang kedua ya. Tinggal klik tulis artikel baru. Oke, ini hanya contoh ya good friend ya. Nanti untuk realnya good friend harus artikelnya itu unik dan nggak boleh copy paste. Yang saya ajarkan ini prinsipnya ya. Oke, tagnya, keywordnya, kemudian untuk gambarnya coba kita cari di Google. Ini manfaat. Oke. Ini aja ya. Kalau extension VIP kayak gini dia nggak mau good friend di blog gitu. Jadi good friend bikin gambar itu pakai Adobe Photoshop atau pakai Canva yang paling gampang gitu. Ini saya coba pakai Corel. Ini saya langsung praktekkan ya. Supaya karena kalau ada extension FIF seperti ini dia ditolak good friend gitu. Saya udah pernah coba, nggak mau. Seperti ini munculnya. Jadi harus ekstensinya JPG atau PNG. Oke. Oke, kita crop sebentar. Kemudian
ini bagaimana sederhana ya cara membuat melalui CorelDRAW. Kita blok, file, export, kita kasih nama manfaat camping buat anak, export di desktop. Oke, sekarang kita pilih. Nah, udah bisa dia reload. Ini perbedaannya. Oke, seperti biasa kita masukin alternate text-nya, kemudian klik publish. Untuk memasukkan gambar pun good friends semua bisa dari set features ini ataupun dari di sini, misalnya ingin di artikel ini ingin dimunculkan gambarnya juga, tinggal pilih tombol add media, tinggal dipanggil aja gambarnya. Nah, nanti ada posisinya ada di sini. Ini bisa diatur ya good friend ya gitu. Untuk posisi itu bisa diatur di mana, di sini nih. Alignmentnya center, right, left. Coba kita tes di center, kemudian medium ukurnya apa? Full size 300/256. Ini ukurannya semakin besar semakin bagus. Tapi kita pakai yang medium aja ya. Ini saya kasih contoh nih. Posisinya di sini. Tinggal klik update. Oke. Kita tes. Sudah muncul ya good friend artikelnya 2 dan ini dan seterusnya ya. Di sini tadi kan udah ada tuh apa namanya di bagian setting Indo Store untuk apa namanya untuk blok artikelnya ya. Jadi artikel-artikel ini yang tujuan untuk mendatangkan traffic secara SEO itu lewat sini nanti. Jadi orang mau cari informasi, ketemu artikelnya dulu, kemudian dia lihat jualan produk kita gitu. Oh iya ini dia. Jadi kita memberikan informasi dulu yang mengenai tentang hiking, tentang camping. Ketika orang benar-benar tertarik, kita memberikan informasi, kemudian kita ada jualan produknya di sini. Itu kemungkinan besar itu bisa terjadinya penjualan. Ataupun di sini mereka udah chatting juga gitu. Kita nyiapin support juga di sini. Karena mau buka di blog juga ini pasti tetap ngikut good friend tuh di sini. Ini tetap ngikut. Oke, ini tampilan untuk di apa namanya di blog artikel. Nah, jumlah blog 10 artinya yang akan tampil di sini, yang akan ditampilkan di sini itu hanya 10 gitu, hanya 10 konten. Nanti dia akan otomatis mereload sendiri jika artikel misalnya lebih dari 20 atau 30. Dia akan ganti-ganti posisinya secara otomatis. Oke. Selanjutnya ya, kita di sini kita tinggal atur aja mau 10, mau 15, ini ada minimumnya 5. Tinggal geser aja nih reloadnya nih. 15. Oke ya good friend ya, ini kita kembalikan lagi ke ke minimal untuk 10 artikel yang akan ditampilkan di halaman home settingnya. Kemudian kita klik save change. Oke, untuk Google Map ini tinggal masukin aja kode Google Map-nya. Tapi jika teman-teman atau good friends semua nggak mau, tinggal di off kan aja nggak apa-apa. Oke, kita masuk langsung ke sidebar setting ya. Sidebar setting ini yang ini good friend. Ini kategori produk, sosial medianya, testimonialnya, recent postnya atau recent komennya. Ini apakah akan ditampilkan? Ini tinggal drag and drop aja gitu. Widget areanya ini misalnya kita nggak mau tampilin, kita ingin tampilkan yang sosial medianya saja. Oke. Ini enable pengaturan item yang tampil pada sidebar toko. Pada sidebar Anda dapat sorter atau item yang tampil pada sidebar website Anda. User save. Oke, pindahkan posisi item section ini tinggal digeser-geser aja ke sini gitu. Jika good friend, saya nggak mau munculin menu kategorinya gitu, tinggal good friend pindah-pindahkan saja gitu. Misalnya yang menu kategori saya disablekan ya. Jadi nggak bakalan muncul nih yang menu kategori ini. Coba kita cek ya dari auto. Hilang kan? Langsung muncul sosial medianya saja dan recent postnya saja. Ini
kita balik ke beranda. Oke. Kurang lebih seperti ini ya good friend. Cara setting sidebarnya. Jadi tinggal di good friend, apakah hanya ditampilkan widget areanya atau cukup sosial medianya aja. Dan saya sangat sarankan itu sosial media. Jika good friend ada sosial medianya, ada toko online-nya ini, jadi ada semua gitu. Calon customer kita itu tinggal klik aja, dia mau transaksi lewat Bukalapak, dia tinggal klik di sini. Transaksi lewat Tokopedia dan seterusnya gitu. Dan testimonial ini penting untuk lebih biar meningkatkan trust gitu. Semakin banyak testimonial yang beli barang di kita. Jadi apakah testimonial itu nanti dari Tokopedia, kita Kak tolong dong Kak isi testimoni di website kita juga. Nah, itu akan meningkatkan trust kita juga di mata konsumen gitu. Kurang lebih seperti ini ya good friend ya gitu. Oke, ini kita save change. Tinggi cyber selalu akan sama dengan konten sehingga membuat tampilan lebih rapi. Aktifkan bila diperlukan. Oke, ini tinggal mau di on atau off kan. Ini beda ya. Kalau ininya saya onin, sidebar settingnya. Oke, kita lanjut aja ya ke testimonial. Nah, testimonial ini nanti diisinya itu dari pihak customer, cuman mereka harus register dulu. Di sini kan ada menu gambar orang nih, dia harus login dulu lah. Cuman ini kan login saya nih sebagai administrator. Jadi kalau misalnya customer yang lihat ini bukan seperti itu, tapi ada register dan login. Jadi dia harus login dulu, kemudian dia kasih komen. Nah, ini tinggal good friend mau rubah atau enggak gitu. Bagaimana pengalaman ini tinggal diedit aja gitu untuk munculin di sini. Nah, bagaimana cara mengisi testimonialnya nanti di tahap berikutnya saya jelaskan good friend. Oke, untuk galeri brand, tulis judul box galeri. Ini Anda dapat memastikan galeri gambar foto sebagai contoh logo dari setting break yang Anda jual. Pastikan posisi enable pada pengaturan sidebar setting. Pada sidebar setting untuk mengaktifkan fitur ini. Ini yang di sini ya tadi ya good friend ya. Ini sosial media, tinggal good friend bisa isi di sosial medianya. Nama Facebooknya apa, Twitternya apa, kemudian Instagramnya apa. Jadi di sini bisa berubah gitu. Misalnya saya ganti yang bagian Instagramnya. Ini alamat Instagram saya. Tapi kalau misalnya good friend nggak punya akun di sini ya cukup kosongkan saja gitu. Di sini sebenarnya udah dijelasin juga sih. Hilangkan yang belinya, kemudian untuk Instagramnya udah atas nama saya. Coba kita klik. Oke, ini masuk ke akun Instagram saya. Oke, di sidebar setting, kemudian di testimonial udah. Kemudian di galeri juga udah. Ini kalau mau diupload silakan good friend, mau tambah ukurannya di sini udah dijelasin gitu. Oke, kita lanjut aja ya ke product option. Nah, tampilan product option ini ada grid, ada list. Grid ini maksudnya gini good friend. Dia lebih bentuk kotak kayak gini. Jadi seperti posisi home home di dashboard di komputer posisinya ada di tengah seperti ini gitu. Kalau kita misalnya pakai model model tampilan produknya dengan grid gitu. Thumbnailnya sendiri tentukan dimensi apakah dalam bentuk portrait atau dalam bentuk square. Ini kan saya pilih portrait, jadi seolah-olah lebih seperti tegak lurus kan ini. Lebih seperti tegak lurus tampilannya, bukan seperti kotak square gitu. Kemudian harga hubungi CS, ini ya, sesuaikan tag untuk produk yang tidak mencantumkan harga. Kalau tidak mencantumkan harga, nanti ini akan otomatis tulisannya harga hubungi CS. Karena kita kan bikin produknya ini kan selalu saya kasih harga tuh dari awal gitu. Jadi untuk good friend semua, kalau misalnya nggak ada harga ya nanti
dia akan otomatis berubah seperti harga hubungi CS. Ini kalau nggak salah saya punya website dengan Indostore seperti ini gitu nih, seperti ini nih. Ini saya nggak ada harganya good friend, jadi mereka akan hubungi saya gitu, otomatis ini muncul tombol seperti ini gitu. Nanti dari pihak customer akan lihat, oh ini WhatsApp-nya, ini hotline-nya, ini SMS-nya. Ini sama ya good friend ya, ini saya pakai template yang sama, cuman versinya versi sebelumnya. Oke, di produk terkait, menampilkan beberapa produk terkait pada halaman detail produk. Bila produk terkait tidak sesuai, maka akan ditampilkan produk secara random. Produk per halaman katalog minimum 30 pos. Atur jumlah produk per halaman di katalog. Nah, ini di katalog ini yang ini nih good friend. Nah, nanti di sini akan muncul nih, di sini muncul kita settingnya 75. Nanti minimum 30 pos. Nanti yang muncul di halaman ini ada sebanyak 75 postingan. Kalau misalnya produk kita banyak. Cuman di sini ditulis minimum 30. Jadi seperti ini bisa kita geser-geser gitu. Oke, deskripsi katalognya apa? Nah, ini misalnya tentang apa? Saya katalog ini adalah katalog produk hiking dan camping. Oke, kita cek ya, berubah nggak ini kan loreng. Nah ini dia, sudah berubah. Kalau mau mau dilihat detail ya seperti ini, tinggal klik aja, tinggal ganti seperti ini, penjelasan dari masing-masing produk. Lihat detail lah, kurang lebih seperti ini. Canggih kan? Oke, kita lanjut lagi ya. Zoom preview, kita lewatin aja ini good friend ya. Warna produk, tentukan pilihan warna produk yang lebih banyak disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Ini kalau good friend ngerti CSS ya bisa main-mainnya di kode ini gitu, biar tampilan websitenya lebih menarik lah gitu, tapi itu sesuai selera ya gitu. Oke, warna produk udah, kita klik save change, kemudian block option, tampilan bloknya, tentukan style tampilan blok. Ini tampilan blok kita cek dia modelnya 1, 2, 3 seperti ini, sama kan ya, kotak-kotak seperti ini atau list seperti ini. Coba kita kalau misalnya bikin list, dia modelnya itu turun ke bawah. Nah, kurang lebih seperti ini. Kayaknya lebih bagus seperti ini ya, lebih bentuk dalam list kalau untuk konten artikel. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke untuk masukin logo. Nah, di sini kita masukin logo. Saya sudah siapkan logonya di desktop. Logo. Oke, good friend. Ini saya masukin logonya. Ini kalau misal tidak ingin memiliki favicon tinggal di remove aja. Tapi ini saya abaikan aja ya. Kita langsung masuk ke header. Header itu yang ini good friend. Nah, header ini yang akan kita ganti. Oke. Ini saya sudah siapkan headernya. Ini sebagai sampel aja ya good friend. Nanti headernya tinggal disesuaikan saja gitu dengan ukurannya sekian berapa pikselnya. Di sini sebenarnya udah dicek aja sih, dicoba-coba aja gitu untuk untuk header di backgroundnya gitu. Oke, kita lihat ya perubahannya seperti apa. Tapi kalau misalnya nggak mau ya bisa tinggal di reload aja gitu. Yes, seperti ini. Udah berubah kan ini logonya, kemudian ini headernya. Ini header ini ngambil dari sini ya good friend, untuk header background yang ada di sini. Nah, ini keywordnya. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya untuk part 3-nya ya, untuk sampai ke bagian apanya, bagian logo, desain, font, huruf dan CSS. Ini abaikan saja gitu, kecuali teman-teman mengerti tentang kode-kode untuk di permainan warna. Ini biasanya yang udah belajar HTML mungkin akan lebih paham gitu. Tapi menurut saya ini dengan ini udah cukup gitu.
Oke, di selanjutnya kita akan saya bikin part di metode belanja, metode pembayaran sampai dengan jasa pengiriman. Tergantung nanti ya berapa menitnya gitu, agar saya bikin video ini part-part seperti ini agar apa namanya mudah untuk good friend. Kalau kepanjangin takutnya males gitu, udah ngeliat menitnya panjang banget. Tapi dari ini step-stepnya itu saya cuman tiga step tiga pembahasan saya singkat-singkat biar teman-teman itu lebih fokus gitu untuk belajarnya step by stepnya. Oke, mungkin seperti itu. Untuk selanjutnya ini saya akan closing dan saya akan lanjutkan di part video selanjutnya. Oke, goodbye. Oke, good friend, itu tadi cara bikin website sendiri part 3. Masih ada kelanjutannya di part 4 selanjutnya. Kenapa saya bikin part-part seperti ini? Agar bagi good friend yang lihat videonya nggak terlalu jenuh gitu. Jadi menurut saya jadi lebih gampang untuk mengikutinya. Oke, dan buat good friend yang belum mengikuti dari awal juga bisa klik yang ada di deskripsi atau link yang ada di atas. Segitu aja dari gue. Jangan lupa like, subscribe, dan dukung channel kami biar kami lebih semangat dengan mengklik tombol subscribe. Oke? Untuk yang punya kritik dan saran bisa komen di kolom komentar di bawah. Gue Indra dan di belakang kamera ada Tommy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.